Bab 676. Menghindar. Audrey Han melihat pria itu menghentikan langkahnya sejenak, lalu kembali berjalan seolah tak mendengarnya. Audrey Han menatapnya dengan jengkel, pria ini. Sikapnya barusan jelas-jelas menunjukkan bahwa ia mendengarnya, tapi ia hanya berhenti sejenak, lalu lanjut berjalan. Apakah ia sengaja pura-pura tak dengar? Apakah ia benar-benar tak ingin menanggapinya? Dengan geram Audrey Han menggigit bibirnya dan mengejarnya, lalu kembali berseru. Golden Ye, jika kau tetap mengacuhkanku, aku akan memblokir WeChat-mu. Sosok tegap di hadapannya segera berhenti, melihatnya, Audrey Han yang mulai terengah-engah pun tak lagi mengejarnya. Ia menatap punggungnya. Apakah ia akan menoleh? Dalam hati Audrey Han bertekad, jika Golden Ye tak menoleh menatapnya dan langsung pergi, ia akan langsung memblokir WeChat-nya. Ia menggigit bibirnya dan berdiri tak bergeming, menatap punggung Golden Ye. Setelah cukup lama menunggu, pria itu tetap diam. Audrey Han pun bertanya, apakah kau tak bisa menoleh? Pertanyaan bermaksud ganda. Pertanyaan ini seolah menanyakan apakah ia tak mau menoleh, tapi sebenarnya mengarah pada kejadian beberapa hari lalu itu. Audrey Han sengaja bertanya seperti ini, ia tahu, dengan kecerdasannya, Golden Ye pasti memahami maksud pertanyaannya. Ia bilang akan memikirkannya dulu, Audrey Han pun menyetujui. Dan memberinya waktu 3 hari. Ia merasa, sekalut apapun pikirannya, 3 hari seharusnya sudah cukup untuk memikirkannya matang-matang. Maka hari ini ia menemuinya untuk mendengar jawabannya. Meski suaranya tak terlalu nyaring, ia yakin Golden Ye yang berada tak terlalu jauh darinya pasti mendengarnya. Maka Audrey Han hanya menunggu dengan diam. Setelah menunggu cukup lama, Audrey Han mulai merasa putus asa. Saat ia merasa sangat kalut dan hendak pergi, sosok di hadapannya tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Tatapan yang membangkitkan perasaan lama. Melihatnya berbalik, melihat wajah tampannya di hadapannya, Audrey Han bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menggigit bibirnya, berdiri tak bergeming, mereka berdua saling bertatapan dari kejauhan. Sepertinya Golden Ye tak bermaksud menghampirinya. Audrey Han perlahan melangkah maju, menghampiri Golden Ye. Saat ia hampir tiba di hadapannya, tiba-tiba sesuatu terlintas di pikirannya, dan tampak ekspresi kecewa di matanya. Audrey Han menghentikan langkahnya. Golden Ye menatapnya dengan ekspresi kalut. Audrey Han tersenyum getir. Jika aku tak mencarimu, apakah kau berencana menghindariku selamanya? Golden Ye mengatupkan bibirnya, ekspresinya tetap datar. Begitukah? Audrey Han kembali bertanya. Audrey Han merasa, karena ia telah tiba di sini, sebaiknya menyelesaikan masalah ini saat ini juga. Golden Ye hanya menatapnya dengan diam. Mereka bertatapan cukup lama. Akhirnya Audrey Han mendesah, aku tahu, aku telah cukup lama menyembunyikan hal ini darimu. Tapi, sangat banyak alasan yang membuatku tak memberitahumu. Saat itu, saat mengetahui hal ini, aku juga tak yakin, apakah pria malam itu adalah kau, tak bisakah kau memaafkanku? Jika aku tahu pria itu adalah kau, saat aku menjadi menantu keluarga Ye, seharusnya aku tak pantas menerima hinaan itu. Hinaan. Golden Ye teringat saat ia mengatai Audrey Han mengandung anak haram, mengatainya wanita jalang, bahkan menganggapnya sangat bodoh. Suaminya berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, tapi ia masih ingin mempertahankan anak pria itu. Tak disangka, rupanya ia mengandung putranya sendiri. Tapi, malam itu, ia jelas-jelas sangat tak berpengalaman. Bagaimana bisa? Golden Ye merenung. Saat ia memerintahkan Arthur Xiao menginvestigasinya, ia tahu Audrey Han telah menikah dengan mantan suaminya selama 2 tahun, kenapa ia sangat tak berpengalaman? Apakah selama 2 tahun itu, ia tak pernah berhubungan dengan pria itu? Jadi, apakah ia pasangan pertama Audrey? Ia merasa agak girang.
Golden Ye menatap Audrey Han dengan ekspresi heran. Sementara kenapa orang lain bisa mengetahui hal ini lebih dulu darimu, aku bisa menjelaskan. Audrey Han mengetahuinya karena ia kakakku. Ialah yang merawatku selama 5 tahun ini. Kau takkan cemburu pada saudaraku sendiri, bukan? Saudara. Perkataan ini menggerakkan hati Golden Ye. Audrey Han melanjutkan, sementara Davin Ye, ia bisa mengetahui hal ini karena suatu kebetulan, bukan aku yang memberitahunya. Suatu kebetulan? Tanya Golden Ye. Mendengarnya menjawab, Audrey Han merasa lebih lega. Golden Ye bersedia menjawabnya, berarti ia memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Benar, suatu kebetulan. Saat aku mengajak Glenn ke supermarket, tanpa sengaja kami bertemu dengannya. Kau juga tahu, Glenn sangat mirip denganmu. Setelah melihat Glenn, mana mungkin ia tak menyadari hal ini. Bertemu di supermarket. Tatapan Golden Ye tampak semakin suram. Bagaimana bisa mereka kebetulan bertemu seperti ini? Saat teringat maksud Davin Ye, Golden Ye sudah bisa menebak. Davin Ye pasti telah mengetahui hal ini lebih dulu darinya. Tapi bagaimana ia bisa tahu? Jika ia sudah tahu, berarti... Golden Ye memicingkan mata dan mencengkeram pergelangan tangan Audrey Han. Ia telah mengetahui hal ini sejak dulu. Sikapnya sangat kasar. Audrey Han terkejut dan terbelalak. Kau, katakan. Suara Golden Ye terdengar parau. Dulu. Audrey Han berpikir sejenak, lalu menggeleng, seharusnya tidak. Ia tak mungkin mengetahui hal ini sebelum bertemu Glenn. Dan menurutku, saat melihat Glenn saat itu, ia tampak agak terkejut, mungkin. Setelah itu ia berusaha menginvestigasi. Sebenarnya ia tak perlu menginvestigasi. Davin Ye tak tahu Audrey Han hamil sebelum menikah. Meski akhirnya ia tahu ia hamil, seharusnya ia langsung menganggap itu adalah anak Golden Ye. Damn. Golden Ye sangat geram. Ia menggertakkan gigi. Ia hanyalah anak selingkuhan. Bagaimana bisa ia tahu lebih dulu dariku? Jika kau memberitahuku lebih awal, hal ini takkan terjadi. Berapa lama baru aku bisa menerimamu? Apakah kau telah lupa seperti apa sikapmu padaku dulu? Aku pergi mencarimu, tapi kau tak mengizinkanku masuk. Kini kau menyalahkanku. Aku juga tak mempermasalahkannya. Apakah kau ingin terus menghindariku? Kata Audrey Han. Bersambung.